sahabat Wisan dan pemirsa JMTV, kali ini kita berada di salah satu program Insun Madani Kabupaten Sumedang dan bersama saya sudah ada Bapak Rizky ya. Pak Rizky, sebetulnya untuk program-program Insun Madani itu seperti apa dan sudah sejauh mana untuk perkembangannya? Baik. Fokus program Madani sebetulnya ada dua ya. Baik. Yang pertama itu adalah penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil, yang alhamdulillah pada tahun yang lalu kita sudah membentuk forum yang namanya Insun Madani, yang nanti juga akan bekerja untuk memperkuat dirinya. Kemudian yang kedua ada isu tematik yang menjadi fokus perhatian dari Insun Madani, yaitu tentang transparansi dana desa. Kalau program sejauh ini memang yang sudah berjalan, memang kita baru banyak berkutat di program-program internal, diantaranya penguatan kapasitas internal, kemudian perapihan organisasi lah, agar kemudian organisasi ini bisa berjalan secara baik. Alhamdulillah sebetulnya program ini sudah berjalan hampir 1 tahun dan kita akan berlanjut ke tahun selanjutnya, di mana nanti pada tahun ini programnya akan mulai melakukan aksi-aksi ke lapangan, entah itu nanti misalnya pendampingan ke masyarakat agar masyarakat bisa secara aktif berpartisipasi dalam pengawasan anggaran desa. Jadi lebih ke penguatan sudah dilakukan mungkin ya? Ya, sudah Tinggal berapa tahap lagi, berapa? Untuk penguatan sebetulnya ini akan berjalan terus menerus ya, tidak selesai, terputus gitu ya, terputus, karena ilmu baru pasti akan ada dan nanti perlu terus dikembangkan untuk baru. Planning kedepannya apa setelah penguatan untuk kepengurusan? Ini akan mulai aksi ke lapangan, di mana kan kemarin kita sudah melakukan semacam survei ya untuk memetakan kondisi desa, kondisi bagaimana pengelolaan anggaran desa. Nah, hasil itu nanti akan menjadi baseline atau data dasar kita yang nanti akan kita aplikasikan dalam kerja-kerja pengawasan anggaran desa. Jadi di tahun ini insya Allah nanti akan ada penguatan masyarakat kedua desa lokus nanti itu, yang tadinya Ciharang dengan desa di Tanjung Sari ya, kemudian nanti kita akan perkuat masyarakat di sana agar masyarakat setempat bisa sama-sama mengawasi anggaran dana desa yang memang itu hak mereka untuk mengawasi. Tapi sebetulnya secara penglihatan ya, itu desa-desa udah mulai transparan atau masih belum, masih sesuai dengan POM-nya dia atau gimana Pak? Sebetulnya sudah mulai ada transparansi, seperti kan kalau kita lihat di desa-desa kan sudah mulai dipasang Spanduk baligo ya. Baligo tentang anggaran desa dan sebagainya. Tetapi kan itu baru sebatas penyampaian rencana desa selama setahun. Kalau bicara transparansi kan itu ada 3 tahapan. Harus transparan pada saat perencanaan, harus transparan pada saat pelaksanaan, dan juga nanti pada saat pelaporan. Nah, yang belum terlihat memang di pelaksanaan dan di pelaporan, yang memang kelihatannya belum banyak terlaksana di desa. Maka program ini diharapkan juga bisa mengawasi keseluruhan gitu nantinya proses transparansi. Satu lagi Pak, dari Madani sendiri apakah ada semacam keinginan untuk memberikan semacam pelatihan ya kepada aparat desa agar misalnya anggaran ini bisa profesional, ataupun misalnya sebetulnya udah pada sesuai enggak gitu Pak, udah bisa enggak gitu misalnya mereka itu, karena kan kadang-kadang kepala desa baru dibentuk baru dan tidak berpengalaman di organisasi tapi karena ketokohan gitu misalnya. Nah itu gimana sikap Madani untuk mengembangkan tugas kepada aparat desa atau desa itu sendiri? Memang kalau kita lihat secara keseluruhan, memang yang mengerti mengenai anggaran desa itu di desa hanya sedikit biasanya. Ini juga pengalaman waktu tahun yang lalu di bulan November kita mengadakan webinar mengenai dana desa, ternyata respon dari aparat-aparat desa itu yang ikutan banyak gitu.
Ya belajar dari situ memang kita sudah direncanakan nanti akan ada pelatihan-pelatihan yang akan ditujukan untuk aparat-aparat desa karena ternyata banyak yang membutuhkan. Ya. Insya Allah itu sudah direncanakan dan mudah-mudahan bisa kita jalankan di tahun ini. Mudah-mudahan. Ya, Madani sendiri Pak bekerja sama di selain dari 17 unsur organisasi yang sudah ada dengan siapa lagi Pak? Ya kita kan mitra kita ada organisasi masyarakat sipil, kemudian dengan media ya seperti dengan Nusan, kemudian juga kalau dengan pemerintah kita kerjasama dengan Bapeda, dengan DPMD yang banyak berinteraksi dan juga Kesbangpol karena Kesbangpol kan yang membawahi organisasi masyarakat ya. Jadi kan untuk penguatan kapasitas kita kerjasama juga dengan Kesbangpol. Ya di samping itu juga tentu dengan asosiasi-asosiasi seperti pemerintah desa dan BPD juga nanti akan kita ajak diskusi lebih lanjut agar bisa lebih komprehensif gitu ketika kita bekerja. Baik, itu bincang-bincang kita dengan Bapak Rizky yang salah satu dari program Madaninya yang hari ini merupakan salah satu program yang terus berkelanjutan dan mungkin sampai akhirnya menemukan bahwa desa-desa itu betul-betul memberikan ketransparansian kepada warga masyarakat dalam mengelola keuangannya di desanya masing-masing. Baiklah, bersama saya Yusanti Mariam mengucapkan terima kasih untuk Madani.